Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sampurasun. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu dalam menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi anti korupsi dan nilai integritas bagi aparatur sipil negara, khususnya Bapak Ibu pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait anti korupsi bagi pegawai ya, utamanya bahwa kita harus menghindari korupsi gitu kan. Yang pertama di dalam Lembaga Transparansi Internasional bahwa penyalahguna korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Nah, di sini ada dibagi tiga, yaitu yang pertama petty corruption, yaitu penyalahgunaan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat publik yang berinteraksi dalam atau dengan warga yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada grand corruption, di mana terdapat penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Dan yang ketiga political corruption, di mana manipulasi kebijakan atau sebuah institusi itu dan aturan prosedur itu dirubah ya, sehingga para pengambil keputusan atau para pejabat politik tersebut menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan dan status kekayaannya. Next. Nah, dampak dari korupsi ini menurut UNCAC atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yaitu terdapat dampak. Yang pertama itu merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat. Sehingga dampak dari korupsi tersebut bisa menjadikan persaingan usaha yang tidak sehat ya. Lalu yang kedua yaitu meruntuhkan hukum, di mana dampak dari korupsi juga yang sudah kita ketahui bersama mampu meruntuhkan hukum yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan. Dan yang ketiga itu menurunkan kualitas hidup pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga dampak dari korupsi merusak proses demokrasi ya, yang sudah kita banyak ketahui bahwa untuk proses demokrasi itu sendiri berdampak ya apabila kita mendapatkan dari salah satu calon gitu mendapatkan uang atau diberikan uang untuk menyoblos orang tersebut gitu kan. Lalu adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan yang keenam yaitu menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Next. Nah, di dalam anti korupsi tersebut, anti korupsi itu sendiri terdapat yang namanya fraud triangle ya, di mana ada pressure, opportunity, dan rasionalisasi gitu kan. Di mana pressure itu adalah tekanan dari internal, personal maupun perusahaan ataupun eksternal ya. Dan opportunity itu kesempatan di dalam sistem yang sangat lemah. Lalu rasionalisasi, di mana rasionalitas itu pembenaran atas perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan korupsi itu seolah-olah menjadi benar, sehingga kita sebagai ASN wajib menghindari hal-hal tersebut gitu kan. Dan juga dari korupsi tersebut memang dilakukan seperti halnya kita memiliki kapabilitas di dalam kemampuan menduduki sebuah jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem. Dan juga di dalamnya itu terdapat sikap arogansi ya, di mana yang biasanya korupsi itu super prioritas, angkuh, serakah, dan self interest ya. Yang selanjutnya, next. Nah, jenis tipikor ini dibagi ada 7 ya. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, dan yang kedua yaitu terkait dengan penggelapan jabatan, yang ketiga itu perbuatan curang, dan yang keempat itu terdapat pemerasan ya. Kita juga sering ketahui pemerasan seperti apa gitu kan, apalagi ini ada gratifikasi ya. Jadi jenis tindakan pidana korupsi juga gratifikasi disebut dalam tipikor ya. Lalu ada suap menyuap gitu kan, ada yang 7 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan atau ada dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, yang pertama yaitu merintangi proses pemeriksaan ya. Dalam hal ini apabila kita dalam mengaudit gitu kan, merintangi proses pemeriksaan gitu kan, nah itu tidak bisa termasuk dalam kategori berhubungan dengan korupsi. Lalu keterangan kekayaan, lalu keterangan rekening, memberikan keterangan palsu, dan identitas pelapor ya. Selanjutnya, next. Nah, menurut statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana yang paling besar adalah terkait dengan
gratifikasi penyuapan, yaitu sebesar 67%. Dan di dalamnya itu, kalau apabila kita dilihat berdasarkan jabatan, di antara seluruh yang tertangani oleh KPK itu terdapat anggota DPR atau DPRD sebanyak 343 kasus, itu per 3 Januari tahun 2023. Next. Nah, ini statistik tindak pidana korupsi menurut wilayah, di mana ternyata di pemerintah pusat ini terdapat 439 kasus korupsi di tahun 2024 sampai dengan 2023 ya. Di mana Jawa Barat juga memiliki peringkat kedua ya, kasus korupsi sebanyak 132 kasus. Next. Nah, kita perlu memahami bagaimana perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan, Bapak Ibu. Di mana yang pertama untuk gratifikasi itu biasanya berhubungan dengan jabatan, lalu kita setelah diberikan gratifikasi itu bersifat tanam budi, dalam artian kita harus berbalas budi kepada yang telah memberi kepada kita gitu kan. Lalu tidak ada kesepakatan. Contohnya adalah pengusaha memberi hadiah kepada pegawai negeri, voucher belanja kepada pegawai negeri sipil karena merasa terbantu di dalam pengurusan perizinan ya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu adanya suap, yaitu adanya kesempatan yang biasanya dilakukan oleh oknum secara rahasia atau tertutup ya, biasanya kalau suap itu. Contohnya itu pengusaha memberikan suap kepada pejabat pemerintah untuk pengadaan proyek dan lain sebagainya. Dan juga yang ketiga ada pemerasan, di mana ada permintaan sepihak dari penerima atau pejabat yang bersifat memaksa atau menyalahgunakan kekuasaan. Ya, contohnya itu pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman dan menggugurkan calon peserta tersebut. Next. Nah, gratifikasi itu sama dengan pemberian Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu suap ya. Itu bisa dikategorikan dengan gratifikasi. Jadi meeting of mind, lalu ada transaksional di dalamnya gitu kan. Lalu ada gratifikasi ilegal, yaitu berhubungan dengan jabatan kita. Dan juga yang selanjutnya ada berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Biasanya yang melakukan gratifikasi ilegal itu seperti itu. Lalu untuk hadiah biasanya pemberian yang wajar, di mana dapat dikategorikan bahwa gratifikasi kita diberikan hadiah dalam urusan apa yang kita diberikan wewenang, yaitu diberikan hadiah itu namanya gratifikasi ya. Lalu karena hubungan baik atau tidak terkait sekali dengan jabatan ya. Lalu yang keempat yaitu gratifikasi, di mana pemberian dalam arti luas, penerimaannya penyelenggaraan negara atau pegawai negeri sipil. Next. Nah, tentang gratifikasi arti luas, di mana uang menurut pasal 12B dan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, uang atau barang diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya itu bisa dikategorikan dengan dalam gratifikasi dalam arti luas. Lalu apa yang diterima di dalam maupun di luar negeri, lalu dilakukan secara elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Nah, yang diberikan ini berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara atau kita sebagai pegawai negeri sipil. Dan ancamannya di dalam yaitu pidana penjara 4-20 tahun ya Bapak Ibu, dengan denda 200-1 miliar. Nah, ini salah satu bentuk contoh gratifikasi apabila kita diberi uang, barang, komisi, diskon, kredit bunga, tiket, paket liburan, biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Next. Nah, modus korupsi yang melibatkan dengan keluarga ya. Kita kasih contoh melakukan korupsi bersama antara suami dan istri, yaitu antara ayah dengan anaknya. Dan berkolaborasi antara kerabat dekat lainnya atau adik, kakak ipar, mertua, dan menantu sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan dengan melakukan korupsi bersama-sama Bapak Ibu. Lalu yang kedua yaitu melibatkan anggota keluarga sebagai sarana tindak pencucian uang Bapak Ibu, di mana terdapat rekening yang melibatkan anggota keluarga, lalu polis asuransi dan investasi aset untuk istri, anak, ataupun kerabat lainnya. Next. Nah, modus korupsi yang melibatkan next. Nah, untuk mengukur tingkat risiko korupsi di Indonesia itu terdapat 3 indikator. Yang pertama dari Lembaga Transparansi Internasional yaitu Indeks Persepsi Korupsi. Lalu yang kedua Indeks Perilaku Anti Korupsi itu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan yang ketiga adalah SPI ya, Survei Penilaian Integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Next.
Nah, indeks persepsi korupsi tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap risiko korupsi, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional. Nah, skor IPK yang tertinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang sangat rendah ya. Sebaliknya dengan skor IPK yang rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang sangat tinggi. Nah, ini merupakan negara dengan nilai IPK tertinggi ya, dalam artian rendah terhadap risiko yaitu Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia. Nah, ini untuk beberapa negara nilai IPK di negara ASEAN itu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Berarti dalam kategori korupsi Indonesia masih tinggi, Bapak Ibu. Next. Next, lalu saja. Next. Nah, di kita biasa dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan KPK biasa melaksanakan survei penilaian integritas di mana kita mengukur tingkat risiko korupsi dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, dimensi pengukurannya itu yang salah satunya yaitu adalah transparansi, adanya integritas tugas, trading influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, dan pengelolaan PBJ ya. Selamat sore Mas Sigit, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Ada yang bisa dibantu Mas Sigit? Ini Pak, saya teh mau nanya ya. Saya teh kan sekarang Pranata Komputer pertama. Ya. Pangkat terakhir teh di 3A, TMT-nya 1 April 2022. Terus angka kreditnya terakhir di 24 Pak. Nah, kira-kira kapan saya bisa naik pangkat ke 3B Pak? Oh, Pak Sigit, berarti kalau untuk Pranata Komputer itu kan masuk dalam kategori kenaikan pangkat pilihan fungsional. Nah, saya akan jelaskan dulu nih Pak Sigit untuk prosedur kenaikan pangkat pilihan ini. Yang pertama, Pak Sigit itu terakhir angka kredit 24 dan TMT-nya itu 2022 April. Nah, itu dimungkinkan apabila Pak Sigit mendapatkan predikat baik, itu akan bisa naik pangkat di tahun 2025 gitu kan. Karena apa? Yang pertama, untuk setiap tahun apabila Pak Sigit mendapatkan predikat baik, itu mendapatkan angka kredit sebesar 12,5, sehingga secara akumulasi untuk kenaikan pangkat fungsional pilihan ini dari 3A ke 3B itu adalah 50 Pak Sigit. Oh iya ya Pak. Terus gini Pak, saya kan punya ijazah S2-nya tapi ekonomi. Betul. Apakah itu bisa diklaimkan untuk angka kreditnya? Nah, sepanjang Pak Sigit memiliki izin belajar dari Badan Kepegawaian Daerah yang diusulkan oleh BKD, itu kita bisa cantumkan Pak Sigit untuk pengusulan pencantuman gelar gitu kan. Nah, setelah pengusulan pencantuman gelar itu terdata atau ada rekomendasi dari BKN, nah itu bisa kita masukkan ke dalam angka kredit melalui konversi angka kredit pada aspek pendidikan gitu, ada unsur pendidikan Pak Sigit gitu. Oh. Jadi bisa bertambah sebanyak 25% dari total akumulasi angka kredit di jenjang Pak Sigit. Contoh, misalkan Pak Sigit kan sekarang ahli pertama, ya, gitu kan. Nah, mendapatkan sertifikat ijazah S2 telah dicantumkan. Nah, itu Pak Sigit dari total akumulasi Pak Sigit itu mendapatkan angka kredit sebesar 12,5 Pak. 12,5 gitu. Berarti bisa di 1 tahun ya? Betul, bisa 1 tahun lebih mempersingkat cepat. waktu 1 tahun. Betul Pak Sigit. Lalu gini Pak, misalkan angka kredit saya udah terpenuhi nih. Betul. Bisa nggak kalau misalkan saya ngusulin? Nah, bisa Pak Sigit. Nanti mekanismenya biar dari tim kepegawaian. Nah, ketentuan dan kriteria kenaikan pangkat fungsional pilihan itu atau tertentu itu, yang pertama, jabatan PNS adalah jabatan fungsional tertentu berdasarkan SK yang terakhir ya. Yang kedua, sekurang-kurangnya 2 tahun di dalam pangkat. 2 tahun. Nah, betul Pak. Nah, lalu yang ketiga, penilaian SKP kinerjanya minimal 2 tahun terakhir itu baik Pak Sigit. Baik. Gitu. Sehingga apabila Pak Sigit misalkan terakhir itu dirasa mendapatkan SKP cukup, itu belum bisa kita usulkan untuk naik pangkat. Berarti persyaratan mah
saya mah nggak ngelengkapin persyaratan ya Pak? Nggak. Ada di Siap Jabar mungkin ya? Betul, nanti itu secara sistem tim kepegawaian akan mengusulkan melalui aplikasi Siap Jabar di menu e-pangkat gitu kan. Dan juga Pak Sigi tetap kuncinya itu harus terpenuhinya angka kredit karena itu sesuai dengan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 dan Permenpan 1 nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional gitu kan. Itu Pak. Oh baik itu Pak. Untuk sementara mah gitu dulu ya Pak. Oke. Nanti kalau misalkan udah lengkap, saya balik lagi ke sini ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Sigit. Turun ya Pak. Ya, sama-sama. Baik Akang Teteh, saya ingin menjelaskan terkait bagaimana sih mekanisme pengembangan karir horizontal dan diagonal Akang Teteh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan surat Menpan RB nomor B3 B garis miring 3 garis miring MSM 0201 2024 terdapat pengembangan karir horizontal dan diagonal. Perbedaannya apa gitu kan? Nah, di sini bisa kita lihat untuk horizontal ini tuh kita misalkan di Inspektorat dari Provinsi Jawa Barat terdapat jabatan pelaksana ya. Nah, pelaksana ini bisa perpindahan perpindahan dari jabatan lain menjadi contoh auditor ahli pertama. Kan. Nah, setingkat pejabat pengawas ini tuh bisa berpindah menjadi auditor ahli muda, gitu kan. Dan juga pejabat administrator setingkat irban kalau di kita memungkinkan dilakukannya perpindahan ke jabatan fungsional auditor ahli madya. Dan juga para JPT Madya dan JPT Pratama bisa pindah ke jabatan fungsional setingkat ahli utama. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan syarat yang pertama yaitu memiliki integritas dan moralitas yang baik, lalu memiliki ijazah S1 untuk ahli pertama sampai dengan ahli madya ya. Untuk yang S2 itu untuk ahli utama minimal harus S2 dan juga memiliki pengalaman di bidang JF tertentu selama minimal 2 tahun gitu kan. Lalu mendapatkan predikat kinerja rendah baik di dalam 2 tahun terakhir. Dan juga di sini kuncinya ada nih, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi setiap kita akan pindah misalkan dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional, contohlah auditor, itu wajib mengikuti dan lulus seleksi uji kompetensi untuk auditor. Adapun P2 juga sama. Pokoknya setiap pejabat atau jabatan manajerial yang akan berpindah ke fungsional itu harus mengikuti tahapan lulus uji kompetensi, gitu kan. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba dilantik menjadi fungsional, itu tidak mungkin, gitu kan, karena setiap unit pembina juga memiliki mekanisme uji kompetensi gitu kan. Nah, misalkan saya sudah menduduki di jabatan auditor ahli madya, itu bisa saya pindah ke administrator gitu kan. Nah, ini tuh merupakan mekanisme terkait dengan pengembangan karir horizontal. Nah, adapun untuk pengembangan karir terkait diagonal, nah itu tuh kenaikan jenjang Akang Teteh semuanya. Misal dari ahli pertama kita naik ke jabatan pengawas gitu kan, atau ke jabatan pengawas ya, kita bisa gitu kan dilakukan hal itu gitu kan, karena secara grade juga walaupun secara grade itu tinggi ya, dan juga kita memungkinkan saya misalkan ahli pertama berpindah ke jabatan pengawas gitu kan. Adapun di ahli muda itu juga memungkinkan untuk berpindah ke ke administrator, itu memungkinkan. Nah, disinilah pola karir antara horizontal dan diagonal gitu kan. Nah, di sini ada syarat nih untuk syarat ke promosi ke dalam JF gitu kan. Salah satunya itu mengikuti dan lulus uji kompetensi, lalu memiliki SKP atau predikat kinerja sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Yang ketiga itu memiliki rekam jejak yang baik dan tidak sedang dalam proses hukdis, memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik selama kurun waktu 3 tahun.
Artinya bahwa si pegawai negeri tersebut tidak pernah terkena pelanggaran kode etik apapun ya. Kode etik dalam internal ataupun nanti kode etik terkait, pokoknya kode etik terkait ASN aja ya. Nah, dan tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang atau berat dalam waktu kurun 3 tahun terakhir yang telah menduduki JPT. Nah, disinilah mekanisme antara pengembangan karir horizontal atau diagonal, sehingga Akang Teteh tersebut juga memungkinkan nanti misalkan Mas Benny tiba-tiba diusulkan untuk menjadi kepala sebagian tata usaha, itu memungkinkan nanti mekanismenya si jabatan fungsionalnya tersebut diberhentikan terlebih dahulu gitu kan. Nah, setelah misalkan saya udah bosan nih di Kasubag TU pengen balik lagi, itu memungkinkan jadi diangkat kembali ke jenjang terakhir ya, jadi diangkat kembali ke jenjang terakhir gitu kan. Kalau misalkan nanti Kang Rian misalkan udah ahli muda gitu kan, diusulkan ke ke Irban, itu memungkinkan gitu kan. Nah, dari situlah ada mekanisme terkait pengembangan karir horizontal ataupun diagonal. Mungkin demikian Kang Teteh, terima kasih. Baik, Akang Teteh, mohon izin, saya izin menyampaikan ya terkait jenis dan metode pengembangan kompetensi khususnya bagi Akang Teteh yang 4 tahun sebelum yang 4 tahun ya, sebelum 4 tahun dalam PNS gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan pendidikan. Nah, pendidikan di sini apa? Yaitu pemberian tugas belajar pada pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pendidikan di sini Akang Teteh ada 2 jenis. Yang pertama tugas belajar mandiri. Yang kedua adalah tugas belajar APBD atau APBN. Perbedaannya apa? Tugas belajar mandiri itu tuh dapat dilaksanakan Akang Teteh itu setelah melaksanakan atau pulang dari kantor dengan jarak ada, kalau tidak salah, kurang lebih dari 10 kilo dari kantor ya. Karena apa? Karena nanti akan 20 kilo, karena akan memperhitungkan Akang Teteh nanti apakah ini mengganggu pekerjaan Akang Teteh atau enggak. Nah, kalau tugas belajar APBD atau APBN itu tuh Akang Teteh semuanya full, tidak perlu bekerja ya. Karena apa? Karena itu nanti pada saat melaksanakan pendidikannya itu tuh waktunya dari hari Senin sampai Jumat mata kuliahnya gitu kan ya. Seperti halnya saya juga pernah melaksanakan pendidikan lanjutan di ITB. Nah, itu saya tugas belajar APBD, sehingga karena dibiayai oleh APBD dan juga waktu perkuliahannya itu range-nya dari Senin sampai dengan Kamis, itu akan mengganggu pekerjaan, sehingga dimungkinkan untuk mengikuti tugas belajar APBD atau APBN dengan dibiayai oleh negara ya. Dan dulu yang selanjutnya ada pelatihan, di mana dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di instansi pemerintah. Yang dalam hal ini kita kan inspektorat sebagai unit pembina di provinsi ya. Bersama kita perlu melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yang independen dan terakreditasi. Nah, kenapa harus independen dan terakreditasi? Karena di sini di peraturan LAN setiap lembaga pelatihan itu wajib memiliki sertifikat akreditasi. Karena banyak sekali lembaga pelatihan yang tidak terakreditasi. Banyak Akang Teteh misalkan contoh dicari di Google, itu banyak lembaga pelatihan yang tidak terakreditasi. Karena nanti si sertifikatnya itu akan diakui Akang Teteh. Gitu. Dan juga untuk akreditasi ini si lembaganya itu, si Widya Iswaranya itu diukur apakah yang bersangkutan mengajarnya kompeten atau tidak, gitu kan. Nah, disinilah adanya proses perlunya kita melakukan pelatihan di lembaga yang terakreditasi, gitu kan. Lalu yang selanjutnya terkait pelatihan, ini ada 2 bentuk. Yang pertama klasikal, di mana bentuk pengembangan kompetensi itu dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Jadi kita melaksanakan pelatihannya itu di dalam kelas ya, jadi barengan gitu kan, maksudnya tatap muka secara langsung. Nah, non klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran dan praktik kerja atau pembelajaran di luar kelas. Biasanya non klasikal ini biasa dibilang daring ya,
atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu biasanya kita kategorikan dalam pelatihan non klasikal. Nah, pelatihan klasikal sendiri di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, pelatihan struktur manajemen, struktur pemimpinan, manajerial, teknis, fungsional, sosiokultural, seminar atau konferensi sarasehan, workshop, lokakarya, kursus penataran, BIM-tek, sosialisasi, dan jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya. Dan non klasikal, di sini bisa kita lihat tuh, ada coaching, mentoring, e-learning. Nah, ini non klasikal masuknya. Pelatihan jarak jauh, data sharing, outbound ya. Lalu benchmarking itu bisa dimasukkan kategori non klasikal. Lalu pertukaran PNS dengan pegawai swasta atau BUMN itu masuk dalam kategori pelatihan non klasikal. Di dalam komunitas belajar kita melaksanakan praktik kerja, pengembangan kompetensi dalam bentuk non klasikal lainnya. Nah, mungkin demikian Akang Teteh terkait dengan pemahaman terkait jenis dari dan alur pengembangan kompetensi bagi ASN. Demikian Billy Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Akang Teteh semuanya, saya akan menjelaskan terkait dengan syarat promosi di dalam jabatan fungsional ya. Dalam artian gini Akang Teteh, jadi ada mekanisme yang harus ditempuh Akang Teteh untuk jabatan fungsional ya. Dimana yang pertama kan kita misalkan sekarang duduk di ahli pertama dan ingin naik ke jenjang ahli muda, persyaratan yang pertama adalah Akang Teteh wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sebelumnya juga harus melihat bahwa Akang Teteh juga harus untuk naik ke jenjang ahli muda itu dilihat dari angka kredit, lalu juga pangkat itu minimal 2 tahun terakhir di dalam jabatan, gitu kan. Nah, itu menjadi syarat ya. Karena untuk kenaikan jenjang fungsional ini tuh ada kekhususan ya tersendiri gitu kan. Jadi ada syarat-syarat yang di sini bisa kita lihat. Yang pertama lulus uji kompetensi, lalu SKP-nya 2 tahun terakhir itu paling rendah sangat baik gitu kan, lalu memiliki rekam jejak yang baik. Karena dan rekam jejak yang baik ini yang kita ketahui nanti itu yang mengetahui atasan sendiri gitu kan, atasan sendiri, jadi irbannya sendiri gitu kan. Lalu tidak sedang menjalani proses huktis dan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak pernah dikenakan hukuman karena pelanggaran kode etik dalam waktu kurun 3 tahun, dan tidak pernah kena hukuman disiplin PNS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. Jadi Akang Teteh pola karir di dalam jabatan fungsional ini ada 4. Jadi dari ahli pertama naik ke ahli muda, lalu ahli madya, dan ahli utama. Nah, sebetulnya untuk fungsional auditor juga ada keterampilan kategori terampil gitu kan, terampil, naik ke mahir, naik ke penyelia. Nah, dari penyelia ini setara dengan maksudnya secara pangkat itu minimal dia duduk di 3B penyelia itu ya, dengan pendidikan D3. Nah, itu dari kategori keterampilan. Seperti Pak Bayu kan di sini ada. Nah, itu tuh dia D3. Nah, itu tuh bisa mencapai puncak karirnya itu di penyelia gitu kan. Nah, itu tuh adapun nanti si Kang Bayu itu harus menyelesaikan S1 baru bisa dari muda naik ke dari penyelia naik ke madya gitu. Jadi penyelia ini kalau secara nomenklatur itu tuh sama dengan ahli pertama di atas dikit lah gitu. Maksudnya nanti naik ke ahli muda. Pertama di atas dikit, tapi kalau ke ahli muda harus syarat S1 gitu. Nah, demikian ya penjelasan dari saya. Billy Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Akang Teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh mohon izin semuanya, khusus bagi CPNS tahun 2024 saya ingin menjelaskan terkait apa sih pengembangan kompetensi bagi ASN ya, khususnya untuk aparatur sipil negara ya. Nah, di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Lalu ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.
Lalu ada peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin. Lalu ada PP nomor 49 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan PKBKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP 9 tahun 2021. Nah, apa sih gitu kan manajemen ASN sendiri? Di sini kita biasa dengar apa sistem merit ya. Nah, sistem merit merupakan kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, kulit, agama, asal-usul kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecacatan. Nah, di sini bisa ditekankan bahwa dalam manajemen ASN itu setiap ASN wajib memiliki kompetensi, ya. Apalagi Akang Teteh semuanya merupakan pejabat fungsional, ya. Nah, kompetensi di sini adalah sebuah pengakuan bahwa Akang Teteh itu profesional, memiliki kompetensi di bidang tertentu. Salah satunya untuk auditor, dan juga di sini ada Kang Beni statistisi. Nah, kompetensi di sini menjadi sangat penting karena menjadi tolak ukur Akang Teteh untuk melaksanakan tugas, ya. Tugas sesuai bidangnya. Salah satunya untuk urusan pengawasan, lalu untuk Kang Beni terkait dengan data analisis gitu kan. Nah, di sini kita tahu bahwa sistem merit itu ada 3. Jadi yang pertama ada kualifikasinya, lalu ada kompetensinya, dan ada kinerja. Ini tuh saling saling berhubungan, ya. Terkait kualifikasi ini, karakteristik dan kualifikasi pegawai diperlukan untuk melaksanakan tugas dari pekerjaan atau fungsi tertentu. Maka dari itu, Akang Teteh kan kualifikasi untuk CPNS itu CASN-nya untuk penerimaannya kan sudah jelas, untuk fungsional auditor gitu kan, untuk fungsional statistisi gitu kan. Sehingga Akang Teteh sudah tahu kan bagaimana sih pola nanti pekerjaan yang akan Akang Teteh laksanakan gitu kan. Nah, lalu dari kualifikasi tersebut kita perlu memiliki kompetensi yang perlu dilaksanakan gitu kan. Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh sang PNS yang berupa pengetahuannya, keterampilannya, sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di jabatannya gitu kan. Sehingga PNS tersebut juga melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, seperti halnya misalkan Akang Teteh nanti setelah melaksanakan lakcar, saya perlu meningkatkan lagi kompetensinya gitu kan, dengan melaksanakan pelatihan penjenjangan atau pembentukan auditor ahli pertama. Supaya apa? Nanti Akang Teteh ketika terjun ke lapangan, pertama sudah memiliki pengetahuan, ya. Pengetahuan di dalam bagaimana sih menyusun terkait dengan pengawasan. Karena setiap auditor tuh ada tahapan-tahapannya, ya, membuat kertas kerja dan lain sebagainya sampai dengan NHP. Nah, itu Kang Teteh semuanya perlu ketahui. Adapun misalkan Kang Beni nih nanti ikutan di kelas statistisi, dan nanti apa yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi biar supaya kita lebih fokus gitu kan, dan efektif efisien di dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu dari kompetensi tersebut akan berimplikasi terhadap kinerja gitu kan. Nah, kinerja ini bisa diartikan dalam prestasi kerja, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.